Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi ikhlas, yakni materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pada pelajaran ke-8. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bapak harap kalian setelah menyaksikan video ini maka kalian dapat menjelaskan pengertian ikhlas. Juga kalian dapat menunjukkan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami lebih jauh tentang apa itu ikhlas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan, membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Nah, bagaimana bila bekerja dengan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian, pada hadis ini kita dapat memahami bahwa keikhlasan tidak dilihat dari seseorangnya, akan tetapi dilihat dari hatinya. Jadi tidak serta-merta Allah memberikan atau menilai seseorang karena tubuhnya yang kekar atau karena tubuhnya yang kerempeng gitu ya. Lalu kemudian Allah berikan balasan yang luar biasa, atau tidak melihat wah karena dia cantik Allah kasih balas dengan pahala yang luar biasa, sementara yang wajahnya biasa-biasa saja tidak diberikan pahala. Allah tidak melihat seperti itu, tapi Allah melihat keikhlasan itu ada dalam hati siapapun orangnya. Allah tidak melihat bahwa dia cantik, bahwa dia tidak cantik, bahwa dia hitam, dia putih, atau lain sebagainya. Tidak. Allah hanya melihat seseorang itu melalui hatinya. Ketika hatinya ikhlas, maka Allah akan menilai dan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang ada dalam hatinya, yaitu keikhlasannya. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Perhatikan dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapatkan pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hanya akan mendapatkan pujian dari manusia. Nah, inilah yang disebut dengan riya atau pamer. Anak-anak sekalian, tanda ikhlas ada 3. Yang pertama, bagi orang yang ikhlas tidak ada bedanya bagi seseorang antara ia dipuji atau dicela seseorang atas amalnya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ya terserah saja mau dipuji kek, mau tidak kek, mau dicela kek, mau tidak kek, yang penting dia melaksanakan amal yang baik, maka dia akan terus melakukannya. Yang kedua, tidak menghiraukan pandangan manusia atas amalnya. Nah, itu tadi. Jadi dia mau dilihat mau bagaimana, mau dilihat sama orang itu, mau dipuji kek, mau tidak kek, mau diomongin kek, mau tidak kek, dia tetap melaksanakan amal ibadahnya. Yang ketiga, dan mengharap pahala dari amal yang ia kerjakan di akhirat. Artinya, dia tidak mengharapkan balasan dunia, tapi dia selalu berharap agar amalnya dibalas di akhirat kelak. Adapun kalaupun misalnya amalnya mendapatkan balasan di dunia, nah itu adalah bagian daripada bonus. Ciri ikhlas yang lainnya adalah yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Artinya dipuji ataupun tidak, dia tetap melakukan amal. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukan tujuan. Jadi maksudnya, jika kita melaksanakan suatu perbuatan yang baik atau amal yang baik, lalu kemudian terdapat orang yang memuji kita, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kembalikan pujian itu kepada Allah semuanya. Puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kamu hebat ya, rajin, tekun. Kamu pinter ya. Misalnya kamu dibilang begitu sama orang lain, maka kamu dapat mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Begitu. Yang ketiga, tidak memamerkan dan tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. Dalam arti tidak riya, tidak pamer, tidak seperti apa yang dilakukan sebagian orang ketika melakukan amal perbuatan lalu kemudian di-share di mana-mana hanya untuk mendapatkan like and share. Kemudian selanjutnya, yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Kalau itu sudah menjadi kewajiban, maka dilakukan dan dilaksanakan penuh dengan kesabaran, dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan apapun pujian dari manusia. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka itu menjadi pegangan kita untuk melaksanakan tugas tersebut. Apa itu kebalikan dari ikhlas? Kebalikan dari ikhlas itu adalah riya. Riya artinya pamer. Pamer maksudnya dengan cara agar orang lain itu mengetahui apa yang kita lakukan, lalu kemudian orang lain memuji dan menganggap bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu luar biasa, kan begitu ya, sehingga merasa senang, kan begitu.
Nah, artinya adalah melakukan sesuatu mengharap pujian dari manusia. Pamer teh. Contoh, ibadah dipoto, di-share hanya ingin terlihat rajin misalnya. Gitu ya, hanya untuk mendapatkan like yang banyak, hanya untuk menjadi viral begitu. Nah, ini artinya tidak ikhlas. Yang kedua, mau belajar kalau sedang ada orang tua. Jika tidak ada, tidak belajar. Nah, berarti belajarnya bukan karena Allah, tapi karena adanya orang tua. Buktinya, kalau tidak ada orang tua, tidak belajar. Berarti belajarnya tidak ikhlas. Karena orang yang belajar dengan ikhlas, maka ada orang tua ataupun tidak ada orang tua, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka tetap saja belajar karena itu merupakan tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surah yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah menyuruh kita membaca. Membaca arti lainnya adalah belajar. Jadi itu adalah kewajiban kita. Jadi itu perintah Allah. Maka kita tetap melaksanakan belajar walaupun ada atau tidak ada orang tua kita. Anak-anak sekalian, nah mari kita pahami rumus ikhlas ini. Ikhlas itu pemberian dibagi harapan sama dengan hasil. Misalnya 1/2 sama dengan 0,5 atau setengah. Nah, ini rumus matematika ikhlas namanya. Maksudnya bagaimana? Jika kita memberi 1, mengharap 2, maka balasannya atau hasilnya setengah. Selanjutnya 1/1 sama dengan 1. Artinya jika kita memberi 1 mengharapkan 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya 1/0. Hasilnya tidak terhingga. Apa artinya? Artinya jika kita memberi 1 tanpa mengharap balasan, maka hasilnya tidak terhingga. Coba kalian hitung di kalkulator. Inilah rumus ikhlas. Jadi yang paling baik adalah 1/0. Maka hasilnya tidak terhingga. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang lain atau melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau imbalan, maka hasilnya tidak terhingga. Nah, demikian anak-anak sekalian rumus ikhlas atau matematika ikhlas. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah. Contohnya, bersedekah hanya karena Allah. Sholat hanya karena Allah, belajar hanya karena Allah. Adapun ciri orang ikhlas diantaranya adalah beramal tidak ingin dapat pujian, tidak pamer atau ria, tidak mengeluh, dan selalu bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan hanya sekedar baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tetapi orang yang ikhlas insya Allah sudah pasti baik. Adapun tugas pada pembelajaran kali ini adalah silakan kalian nanti tulis jawabannya pada buku catatan kalian. Yang pertama, kenapa sih kita harus ikhlas dalam beramal? Yang kedua, bagaimana cara agar kita ikhlas dalam beramal? Yang ketiga, bolehkah kita memamerkan ibadah kita? Silahkan jelaskan alasannya. Nah, silahkan nanti kalian tulis dan catat jawabannya pada buku catatan kalian. Demikianlah
pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.